Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Ibu Ella, di pertemuan 2 mata kuliah InDesign. Itu kita akan belajar belajar tentang text and table ya. Text and table di sini yaitu mengolah foto, atau temanya kita akan feature window layout. Jadi sebagian besar dari layout itu adalah gambar ya. Ada juga gambar yang diikuti oleh teks gitu. Kalau misalkan gambarnya melengkung, dia ngikut melengkung gitu. Tapi gambarnya itu kita harus PNG yang diolah dulu di Photoshop, karena InDesign itu tidak ada untuk memotong secara detail gitu, lekukan detail seperti di Photoshop, hanya memotong secara kotak saja gitu. Kita mulai aja. Kita mulai dari page ya. Kalau kemarin kita tidak passing page, page-nya itu hanya single, jadi satu per satu, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu ke bawah. Tapi kalau passing page itu menjadi seperti spread magazine. Nah, contohnya ini 1 cover, 2, 3. Nah, ini. Jadi ada halamannya kiri kanan ya. Jadi kita akan manfaatkan antara halaman 1 dengan halaman 2 menggunakan layout picture window. Nah, jadi kita misalkan di sini satu fotonya besar, kemudian teks gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kita mulai aja membuat teks terlebih dahulu ya. Misalkan seperti ini. Ctrl B ya. Oke. Kemudian jangan lupa gambarnya dimasukkan, ditarik, drag. Nah, kemudian ke sini. Nah, kalau misalkan gambarnya ada di bawah teks, kalian tinggal klik kanan, arrange, send to back atau front ya. Nah, ini karena posisinya udah di atas, nggak apa-apa. Ini teksnya masih ada yang, ini tarik ke bawah ya, masih ada plus merah, berarti ada yang tersembunyi. Oke. Kalau udah, kalian ke Windows, cari text wrap. Nah, kemudian di sini kalian pilih ada no text ya, terus ada wrap around bounding box ya, jadi kotak. Coba kita pilih pakai wrap around object, jadi nanti si teksnya mengikuti objek. Nah, ini sepertinya tidak berubah karena di sini masih 0 cm ya, kiri kanannya, atas bawahnya. Kita ubah menjadi, ini spasinya ya, 0,5 misalkan. Ini tidak bisa disamakan karena disesuaikan dengan foto yang kalian masukkan ke InDesign ya. Kemudian wrap to-nya ini kiri kanan, kemudian kalian bisa dicoba-coba dulu mau yang kanan atau yang kiri ya, mau yang mana. Ininya tipenya pakai yang detect edge ya. Nah, ini kalian bisa disesuaikan, kalau misalnya kok ini bolong gitu ya, kalian bisa diubah ya, seperti apa gitu. Misalnya dirapi-rapihin aja ya. Nah, kalau misalkan teknik picture window atau tipe layout seperti itu, kalau misalkan sudah ada gambar besar, diusahakan untuk halaman selanjutnya itu mungkin gambarnya kecil atau teksnya sedikit gitu ya. Jadi supaya balance. Jadi diarahkan si pembaca itu udah di halaman sebelumnya berat gitu informasinya, kemudian di halaman selanjutnya dikasih fresh dulu gitu. Apakah gambar, apakah teks, tapi sedikit gitu ya. Ini ada teks yang kepotong, kita hapus aja ya. Tapi kalau kalian dapat datanya benar-benar dari jurnalis, kalau kalian nanti jangan sekali-kali dihapus ya, karena kan itu udah capek-capek orang ngetik gitu ya. Ternyata masih ada ke bawah ya. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan kita membuat teks di sini lebih sedikit ya, misalkan 2 kolom saja karena pembaca diarahkan dari halaman sebelumnya sudah penuh ya,
informasinya, tapi kita sedikit saja di sini. Kasih drop cap terlebih dahulu. Kalian kalau misalnya ini temanya merah hitam, kalian bisa disesuaikan warnanya. Oke. Gitu ya. Kita buat page number juga di sini misalkan menggunakan warna merah misalkan ya, senada. Bisa menggunakan ini. Set. Ini aja. Oke. Ini line-nya kita nonkan. Sudah. Ya. Kita ketik misalnya halaman 1, ini tadi di atas cover, ini 1, ini 2. Jadi kita buat nomor 2 ya. Fontnya misalkan lebih besar ya, misalkan 18. Coba di Ctrl W. Oke. Nah, seperti ini. Klik kanan, fit frame to content. Oke. Nah, seperti ini. Jadi arah baca pembaca diarahkan lebih ke kiri, informasinya berat, ke sini lebih sedikit. Oke, seperti ini ya. Jadi kalian juga harus bisa menyelaraskan warna font gitu ya. Kalau kalian pasti lebih jago, kan udah belajar dari mana ya. Oke, kita ke halaman selanjutnya, tinggal diklik plus aja ya. Nah, kita masukkan gambar yang udah jadi PNG ya, yang udah diseleksi di Photoshop ya, PNG. Oke, contohnya ini model ya. Oke. Nah, misalkan kita simpan di sini. Atau di sini ya. Kemudian buat teks. Oke, buat 3 halaman lagi. Oke. Misalkan ininya pakai drop cap kembali. Tapi tidak selalu menggunakan drop cap ya, tergantung sekalian sebagai desainer. Nah, setelah itu si teks ini kita masukkan ke gambar model. Gambarnya harus di bawah lagi ya, klik kanan, arrange send to back. Jadi ini kita pilih ini wrap around, kemudian ininya kita pilih wrap to nya klik kanan, kemudian tipenya kita ganti menjadi detect edge. Oke. Nah, seperti ini. Jadi karena udah PNG, jadi teksnya mengikuti badan objek ya, model. Nah, kalian harus hati-hati, jangan sampai bingung mana yang atas mana yang bawah bagian yang kita edit, karena di sini ini banyak banget grid-grid yang mungkin nanti kalian pusing kalau misal gambarnya banyak ya. Kalau ini kan cuma teks sama gambar satu, tapi kalian harus teliti ya. Nah, ini kan ada teks yang tertindih ya, berikan spasi ya, jadi jangan ada teks yang terhalang oleh gambar.
Nah, caranya kalian ke offset ya. Ini bagian sini kita kasih spasi 0,5. Nah, ini jadi ada jaraknya. Coba diklik W. Nah, jadi ini teksnya mengikuti objek. Ya. Ini gambarnya pecah ya. Coba kalian klik fotonya, kemudian klik kanan, display performance, kemudian high quality. Oke, nah ini jadi nggak pecah ya. Nah, setelah itu, kalau sudah dipastikan ini teksnya tidak ada yang terhalang oleh gambar, kalian buat judul. Oke. Jangan lupa selalu dikasih subjudul dan subjudul karena kaidahnya seperti itu ya. Jadi apalagi kalau temanya beda setiap artikel, tuh harus diberikan informasi judul dan subjudul. Cara nge-save-nya kalian pertama file seperti biasa, save as ya. InDesign dokumen ya, oke, save. Tapi kalau misalkan InDesign itu jadi sifatnya package, jadi kalau misalkan kalian ngedit di komputer teman, misalkan mau dilanjut di komputer kalian gitu, nah itu mentahan gambarnya, fontnya itu harus dibawa. Cara nge-save-nya kalian ke file, kemudian ke package, nah package, save ya, seperti itu. Oke, save. Kalau mau dijadikan PDF atau image, itu kalian ke export, kemudian kalian pilih di sini misalkan JPEG, PNG ya. Kalau udah tinggal di save aja. Oke. Paling gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.